Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Tidak hanya serangan hoax, KPU Republik Indonesia juga disebut mendapatkan serangan cyber. Nah, kali ini tudingannya adalah dilakukan oleh seorang remaja berinisial MAA berusia 19 tahun asal Payakumbuh, Sumatera Barat yang diduga mencoba masuk secara ilegal ke website dari KPU. Namun pihak keluarga membantah bahwa niat MAA bukan berniat jahat, melainkan niat MAA adalah memberikan peringatan kepada KPU bahwa sistem atau keamanan di websitenya lemah. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kronologi kejadian dari MAA ini, di mana saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat grafik berikut, namun kita coba lihat grafik dari sebelah kanan terlebih dahulu di tanggal 18 April, di mana pada tanggal 18 April ini MAA mencoba masuk secara ilegal, begitu dikatakan kepolisian, ke sistem website KPU sekitar pukul 12.30 atau 12.32 waktu Indonesia Barat. 18 April adalah satu hari pasca pencoblosan. Nah, saat ini MAA tidak diamankan oleh Polri, tidak ditahan begitu, namun diserahkan oleh Polri ke pihak keluarga, dalam hal ini paman yang tinggal di Jakarta. Nah, niat dari MAA ini menurut pihak keluarga dan juga menurut keterangan MAA adalah memberikan peringatan kepada KPU bahwa KPU sistem keamanan di website Anda lemah. Hal ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh MAA pada awal April kepada Badan Cyber dan Sandi Nasional, di mana dia mengirim email kepada BSSN untuk memperingatkan terkait dengan lemahnya IT KPU. Nah, beberapa hari kemudian BSSN menjawab email dari MAA dengan ucapan terima kasih. Nah, ini kronologi ini kemudian yang menjelaskan apa sebenarnya niat dari MAA ini, yang saat ini menurut pihak kepolisian MAA diberikan pekerjaan begitu di Polri ataupun di KPU. Nah, kalau menurut pakar IT Ruby Alamsyah, tipe hacker seperti ini disebut dengan bug bounty hunter, yakni hacker yang mencari kelemahan dari sistem IT perusahaan-perusahaan besar untuk kemudian dilaporkan secara resmi ke perusahaan itu dan mendapatkan imbalan begitu. Google, Facebook sering melakukannya, bahkan untuk di Indonesia Gojek pun pernah melakukannya. Namun sayang hal ini belum lazim atau praktik seperti ini belum lazim dilakukan di Indonesia. Nah, kini polisi malah memberikan MAA pekerjaan begitu, entah itu untuk nanti di Polri ataupun di KPU. Kita tidak ingin siapapun mengganggu kinerja dari KPU. Kalau misalnya MAA memang terbukti membantu KPU, ya dia sudah diberikan penghargaan begitu. Namun siapapun yang ingin mengganggu kerja dari KPU dalam penghitungan suara ini, pihak berwajib pun harus bertindak secara tegas. Namun terkait dengan penghitungan suara pemirsa yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU di segala tingkat begitu, kabupaten, provinsi, atau kota dan juga nasional, adalah sistem rekapitulasi. Ada dua rekapitulasi yang dilakukan. Yang pertama adalah secara manual dan yang kedua adalah situng, yakni pemindaian formulir C1 dan kemudian dimasukkan ke sistem informasi penghitungan suara atau situng tersebut. Namun yang resmi sesuai dengan undang-undang dan digunakan nantinya untuk pengumuman pada tanggal 22 Mei adalah rekapitulasi suara secara manual dan juga secara berjenjang. Bahwa kita tahu pada tanggal 17 sampai dengan 18 April, 813.000 lebih TPS di seluruh Indonesia sudah melaksanakan pencoblosan, kemudian dari situ direkapitulasi dengan formulir C1. Nah, formulir C1 ini kemudian oleh KPPS diantarkan ke kecamatan untuk selanjutnya diantarkan ke KPU Kabupaten Kota. Nah, dari KPU Kabupaten Kota kemudian merekapitulasi lagi, ini tanggalnya 22 April sampai dengan 7 Mei, artinya saat ini C1 kita yang masing-masing diambil dari masing-masing TPS ada di tingkatan KPU Kabupaten Kota. Kemudian bergeser ke provinsi. Nah, setelah provinsi ini selesai melakukan rekapitulasi, kemudian diumumkan secara nasional. Tanggalnya pun KPU diberikan keleluasaan oleh undang-undang antara 25 April hingga 22 Mei. Namun untuk pengumumannya kita tunggu apakah nantinya akan 22 Mei atau kurang dari itu. KPU akan mengumumkan hasil resmi penghitungan suara secara manual dan juga suara berjenjang. Sementara banyak yang salah paham soal situng atau sistem informasi penghitungan suara. Padahal situng adalah alat kontrol untuk memastikan KPU melakukan penghitungan suara secara fair dan juga secara jujur begitu. Nah, alat kontrol sehingga apabila ada kesalahan semua pihak bisa melihat dan juga memberikan koreksinya. Bagaimana situng ini bekerja? Formulir C1 yang didapatkan dari masing-masing TPS kemudian dikirim langsung ke kecamatan, kemudian oleh kecamatan dikirim ke kabupaten atau kota, KPU kabupaten atau kota. Nah, di tingkat KPU atau kabupaten kota, form C1 ini di-entry dan juga dipindai. Dipindai terlebih dahulu
kemudian data berapa paslon 01, berapa paslon 02 secara manual dimasukkan begitu ke dalam sistem situng ini. Kemudian diverifikasi oleh verifikator dengan situng web. Nah, dari hasil verifikasi ini kemudian masuk ke monitoring oleh koordinator di KPU kabupaten atau kota. Apabila sudah selesai memasuki sistem monitoring ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem situng dan ini tidak bisa diubah-ubah lagi oleh KPU kabupaten kota. Datanya terkunci atau terlock. Nah, kalau misalnya ternyata data yang dipindai dengan data manual yang dimasukkan tidak cocok, seperti 105 form C1 yang tidak cocok saat ini disitung dan sudah diperbaiki oleh KPU begitu, akan ada sistem unverifikasi oleh KPU Pusat, KPU RI. Artinya KPU RI lah yang berhak untuk memperbaiki apabila ada data yang tidak cocok antara data hasil pindaian dengan data manual yang dimasukkan ke dalam situng. Sekali lagi, situng tidak merupakan alat untuk menghitung suara secara nasional, namun merupakan alat kontrol bahwa kita bisa berpartisipasi untuk mengecek sejauh mana sih proses penghitungan suara. Nah, nanti untuk resminya akan dilakukan secara manual oleh KPU tingkat berjenjang dan diumumkan maksimal pada tanggal 22 Mei 2019. Seperti biasa kami akan mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui 3 platform sosial media kami, ada di Twitter, Facebook, dan juga Instagram dengan hashtag Jangan Ganggu KPU dan juga hashtag Prime Talk. Kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber, satu di antaranya hadir di studio, ada Mas Fadli Ramadhani, peneliti dari Perludem. Mas Fadli, selamat malam. Malam, Mas Rodi. Saya juga akan menyapa pemirsa Pak Putra, ini merupakan paman dari MAA yang bergabung bersama kami dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Pak Putra, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ya, Pak Putra, Ya, malam. menurut pemahaman dari Pak Putra dan juga pihak keluarga, sebenarnya yang dilakukan oleh MAA ini tujuannya apa? Ya, pertama Arif cuma memberi memberi laporan kepada website KPU bahwa ada celah di website KPU. Artinya tujuannya, silakan. Tujuannya hanya memberi laporan aja, Pak. Memberi laporan bahwa ada celah di website KPU. Dan waktu itu tanggal 1, Arif memberikan laporan, tanggal 1 memberikan laporan kepada website KPU ada celah. Dan Arif masuk tanggal 18 dan dia tidak ada apa-apa, Pak, cuma masuk aja. Masuk ke sistem dari KPU dan tidak melakukan apa-apa ya. Tapi sebenarnya niatnya adalah memberikan peringatan kepada KPU bahwa ada kelemahan begitu dalam sistem di website KPU. Pak Putra? Iya, Pak. Artinya adalah niatnya sebenarnya adalah memberitahu KPU, hey KPU ini ada kelemahan sistem dalam website Anda. Oh, ada kelemahan di website KPU, itu aja, Pak. Oke. Latar belakang dari MAA ini, keponakan Anda ini, kabarnya dia suka IT sejak dari SD dan telah banyak mendapatkan penghargaan begitu. Aik suka IT sejak SD dan setelah banyak mendapat sertifikat dari penghargaan dari perusahaan luar negeri, Pak. Pernah nggak MAA bercerita kepada keluarga, saya saat ini sedang mencoba masuk ke website KPU dan ternyata menemukan kelemahan loh di sistem websitenya KPU? Nggak ada, Pak. Nggak ada ngomong. Nggak pernah cerita apa-apa ya. Baik, saya ingin kemudian sekarang nantinya akan setelah jeda ini, Mas Putra, ya, terkait dengan MAA saat ini kondisinya seperti apa dan juga di mana keberadaan dari MAA. Kami akan berlanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya akan menyapa kembali Pak Putra, paman dari MAA. Pak Putra, kondisi dari MAA sendiri saat ini seperti apa dan betulkah bahwa dia tidak ditahan oleh polisi? Ya, saat ini kondisi Arik insya Allah baik-baik aja, Pak. Dia tidak ditahan oleh Polri ya? Tidak, Pak. Tidak. Saat ini Arik atau MAA ini di mana, Mas? Saat ini si Arik berada di rumah kerabat di Jakarta, Pak. Di rumah omnya. Oke, artinya sekarang di Jakarta. Betulkah Arik
adalah anak yang putus sekolah? Benar Pak, cuman dia putus sekolahnya karena dia aja yang tidak mau sekolah lagi Pak. Karena mungkin terlalu jenius begitu ya di bidang IT sehingga sudah tidak mau sekolah. Namun yang jelas Arik saat ini ditawari pekerjaan entah itu di Polri atau di KPU. Betulkah ini Pak Putra? Belum Pak, itu Pak, belum tahu. Belum tahu soal itu. Namun yang jelas Arik tidak ditahan dan saat ini kondisinya baik-baik saja berada di rumah kerabat di Jakarta ya. Ya Pak. Baik, Pak Putra, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak, di Prime Talk. Selamat malam. Dan pemirsa, menurut pakar IT Ruby Alamsyah bahwa tipe hacker seperti MAA ini adalah tipe hacker yang dijuluki bug bounty hunter, yakni hacker yang mencari kelemahan dari sistem IT perusahaan-perusahaan besar, kemudian melaporkannya secara resmi dan juga mendapatkan imbalan begitu dari perusahaan tersebut. Nah, beberapa perusahaan IT yang mempraktekannya seperti Google, Facebook, bahkan di Indonesia menurut Ruby, Gojek pun pernah melakukannya dengan memberikan imbalan begitu kepada bug bounty hunter ini. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik yang tadi juga sempat kita singgung di beberapa slide terakhir tadi pemirsa terkait dengan penghitungan suara. Dikarenakan apa yang kita khawatirkan saat ini adalah ada orang-orang yang mengganggu. Kalau MAA tidak terbukti mengganggu, dia akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan juga dari Polri. Tapi kalau ada orang yang mengganggu terkait proses penghitungan suara, ini pun kita meminta tindakan dengan tegas. Mas Fadli Ramadhani, peneliti dari Perludem, selamat malam. Malam. Mas Fadli, kalau misalnya ada orang yang mengganggu saat ini kinerja dari KPU, kira-kira apa yang bisa diganggu dengan sistem saat ini yang satu adalah sistem situng, pemindaian dari formulir C1, yang kedua adalah sistem penghitungan manual. Kira-kira celahnya untuk mengganggu itu di mana? Kalau potensi websitenya KPU, terutama situng itu diganggu oleh hacker, diganggu secara teknologi informasi, tentu itu sangat mungkin saja. Karena ini kan sebuah situs yang terbuka, bisa dilihat oleh semua orang dan terbukti ada yang bisa menembus sampai ke sana. Tapi satu hal yang harus dipahami bersama adalah hasil resmi penghitungan hasil pemilu 2019 bukanlah merujuk kepada situng atau sistem informasi penghitungan suara. Tapi nanti berlandaskan pada hasil penghitungan manual yang saat ini masih berlangsung di tingkat kecamatan. Nah, informasi terakhir masih sekitar separuh dari jumlah kecamatan di Indonesia yang masih melakukan proses rekapitulasi. Tapi nah, ini masih akan berlangsung sampai 4 Mei. Rekapitulasi manual dengan hasil dari situng ini basisnya sama kan? C1. Basisnya sama, Mas Rodi. Jadi semua yang dipindai ke dalam situng itu adalah C1 yang dihitung di level TPS. Di semua TPS, di 813.000 TPS. Dan memang ada kekeliruan, kesalahan dalam proses penghitungan suara di level TPS. Tetapi kalau kita lihat protokoler di situng itu dan berkali-kali KPU menjelaskan, kita juga mendengar bahwa operator situng itu kalau terjadi kesalahan penghitungan di C1, dia tidak punya kewenangan untuk mengkoreksi. Betul. Nah, kemudian proses koreksinya adalah nanti di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi kalau ada proses kesalahan penghitungan suara, itu mau tidak mau operator di situng tetap akan menginput itu. Dan kemudian nanti ketika itu sudah diketahui bahwa ada terjadi kesalahan dalam penghitungan suara misalnya, nanti akan langsung dikoreksi oleh KPU RI seperti yang tadi Mas Rory jelaskan. Secara sistem situng nanti juga akan dikoreksi dan secara manual hasil pemilunya akan dilakukan koreksi di tingkat kecamatan. Artinya dengan keberadaan situng ini kalau dulu di pemilu sebelumnya kita kayak buta gitu mengetahui penghitungan suara seperti apa, sekarang dengan adanya situng ini kita bisa tahu progres perhitungan suara di masing-masing TPS dan juga kecamatan akhirnya. Betul. Sekarang kan kita bisa lihat, Mas Rory, gambaran dari hasil pemilu seluruh Indonesia dan bagaimana progres rekapitulasi per TPS bahkan. Meskipun jalannya cukup lambat ya, ini kan masih sekitar menuju 30% seingat saya dari situng itu per hari ini. Dan sementara pemilunya sudah lebih dari 1 minggu selesai. Tapi itu tentu catatan bagi KPU. Tapi paling tidak pemilih bisa mendapatkan gambaran hasil pemilunya, bisa mengecek bahkan sampai level TPS. Nah, makanya ada pemilih, ada masyarakat yang mengetahui bahwa ada kesalahan penghitungan suara di TPS-nya. Itu kan karena ada informasi yang disampaikan melalui situng. Bahwa ada kesalahan input, bahwa ada kesalahan penghitungan,
Mungkin saja iya dan terbukti memang ada. Nah, kalau dikatakan banyak atau sedikit oleh KPU menurut saya itu relatif karena memang KPU tentu tidak boleh salah dalam melakukan itu. Oke, artinya nanti situng ini juga sebagai data pembanding, sebagai pengawas dan juga sebagai patokan sudah sejauh mana penghitungan itu berlangsung. Dan apabila pemirsa Anda melihat di bagian bawah layar kaca Anda ini ada real count KPU, ini merupakan kami dapatkan dari hasil situng itu. Artinya kalau misalnya ada angka 30%, 40% itu adalah data yang masuk dari 813.000 lebih TPS dan juga formulir C1 di Indonesia, dan itu mengatakan siapa yang unggul ini adalah dari hasil situng dari KPU tersebut. Kami akan membahasnya kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Fadli, ada kekhawatiran kalau misalnya KPU kinerjanya diganggu dalam hal ini, sistem IT-nya, sistem penghitungan suaranya atau situngnya begitu, ini akan mengacaukan penghitungan suara dan kemungkinan ada celah kecurangan di situ. Betul tidak, Mas? Kalau mengacaukan hasil penghitungan suara resmi menurut saya tidak ya, Tidak. Mas Rory. Karena kan hasil penghitungan resmi itu nanti landasannya adalah hasil penghitungan manual yang sekarang masih dilakukan. Dan kalaupun nanti ada kesalahan masih terus bisa dikoreksi. Manual itu artinya C1 dari setiap TPS, rekapitulasi per TPS dibawa ke kecamatan. Dibuka satu persatu, dihitung, direkapitulasi. Dan dilihat oleh saksi peserta pemilu, dilihat oleh pengawas pemilu, masyarakat pun bisa lihat. Jadi kalau memang ada informasi soal kesalahan, kekeliruan penghitungan, dan potensi manipulasi itu tentu saja ada, karena banyaknya kepentingan yang ada di dalam proses pemilu ini. Dan di kecamatan itu bisa dikoreksi. Kalau lewat di kecamatan misalnya, di KPU Kabupaten Kota, itu masih bisa dikoreksi. Bahkan nanti di KPU RI pun kalau memang ada kesalahan yang nyata ditemukan, itu bisa dikoreksi. Saran Anda untuk penegak hukum, bila ada pihak yang ingin mengganggu-ganggu dari KPU, ya, walaupun perhitungannya adalah manual. Ada dua menurut saya. Pertama, bagi penegak hukum harus secara tegas memproses itu. Bagi orang yang kemudian mencoba mengganggu proses pelaksanaan pemilu termasuk website KPU harus ditindak secara tegas. Yang kedua, bagi KPU harus secara simultan memproteksi laman situng ini, termasuk juga web KPU secara keseluruhan, agar bisa memiliki daya tahan dari serangan-serangan hacker. Meskipun itu tetap saja kemungkinannya ada. Baik, terima kasih Mas Fadli Ramadhani dari Perludem. Dan sekali lagi pemirsa, untuk mengetahui progres dari penghitungan suara melalui situng, Anda bisa mengakses pemilu2019.kpu.go.id untuk mengetahui sudah sejauh mana sih penghitungan suara dari 813.000 sekian TPS di seluruh Indonesia. Saya Rory Asyari undur diri dari Prime Talk. Semoga bermanfaat perbincangan kami malam hari ini. Sampai jumpa.